الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونشر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini yang berbahagia kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam. Pada hari yang penuh dengan keberkahan ini, insyaallah kita akan segera menunaikan salat ibadah salat Idul Adha 2024. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, tabi'in hingga kita umatnya yang selalu menjalankan syariat-syariatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Sandi, izinkan saya untuk memandu jalannya salat Idul Adha 2024 yang insya Allah akan segera kita laksanakan sebentar lagi. Bagi Bapak dan Ibu Saudara sekalian yang masih belum hadir untuk segera menuju lokasi ini, dikarenakan salat Idul Adha akan segera dimulai. Izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua salat Idul Adha, yang kedua sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Mu'min Bapak Haji Suyitno SEM MBA MM. Yang ketiga salat Idul Adha yang akan diimami oleh Ustadz Rahmat Abu Musa MA, sekaligus tausiah yang akan disampaikan oleh beliau dengan tema mengambil hikmah atau pelajaran dari ibadah kurban. Berikutnya penutup dan terakhir silaturahmi dan bermusafahah. Untuk menyingkat waktu, berikutnya sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Mu'min Bapak Haji Suyitno SEMBAMM. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالشَّارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٍ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Shadaqallahul Adzim. Yang terhormat Bapak Dinas Perhubungan Kota Bandung atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolsek Antapani atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Koramil Arcamanik atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Camat Antapani atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Antapani Wetan yang mewakili, yang terhormat Bapak Lurah Antapani Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Antapani atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Penasehat Posi Antapani Wetan dan Antapani Tengah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pagi hari yang penuh kedamaian ini kita masih diberikan umur panjang sehingga kita dapat melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas pengorbanan dan perjuangannya lah kita diberi jalan terang dan menjalani kehidupan ini sesuai dengan garis-garis yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmatin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak tadi malam berkumandang alunan suara takbir, tasbih dan tahmid sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas salah satu amalan utama di awal bulan Zulhijjah, yaitu puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Arafah ini memiliki keutamaan dapat dihapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kita datang berduyun-duyun dari 9 DKM yang bergabung fosi silaturahmi DKM Antapani Wetan dan Antapani Tengah ke tempat ini untuk mengumandangkan takbir dan tahmid serta melaksanakan sholat Idul Adha sebentar lagi akan kita laksanakan. Hari ini umat Islam sedunia melaksanakan Idul Adha 1445 Hijriah untuk mengingat sejarah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Ibu Siti Hajar yang begitu tangguh dalam keimanan dan ketakwaan yang diabadikan sepanjang tahun. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang saya sebutkan di atas tadi, karena atas diizinkan tempat ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha
1445 Hijriah atau tahun 2024 Masehi dari 9 DKM se-Antapani Wetan dan Tengah dan warga lainnya menjadi syiar agama Islam. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dirahmatin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kami DKM Al-Mu'min RW 03 Antapani Wetan yang saat ini diamanatkan oleh Forum Silaturahmi atau FOSI DKM Antapani Wetan dan Antapani Tengah untuk menjadi panitia petugas sholat Idul Adha 1445 Hijriah atau tahun 2020 Masehi dari 9 DKM yang bergabung FOSI. Dengan ini kami akan menyampaikan laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh 9 DKM sebagai berikut. Yang pertama, DKM At-Tamam, Jalan Majalaya, RW 02, hewan kurban berupa sapi 3 ekor, berupa domba 11 ekor. Yang kedua, DKM Al-Mu'min, Jalan Malambong 1 RW 03, hewan kurban berupa sapi 15 ekor, domba 7 ekor. Yang ketiga, DKM Al-Barokah, Jalan Pamempek 4 RW 04, hewan kurban berupa sapi 6 ekor dan domba 5 ekor. Yang keempat, DKM Darut Taqwa, Jalan Tanjung Sari, RW 05, hewan kurban berupa sapi 6 ekor dan domba 6 ekor. Yang kelima, DKM Fatur Rahman, Jalan Cibatu, RW 16, hewan kurban berupa sapi 4 ekor dan domba 7 ekor. Yang keenam, DKM Darul Mubarak, Jalan Kawali, RW 17, hewan kurban berupa sapi 8 ekor, domba 8 ekor. Yang ketujuh, DKM Alwida, Jalan Cibatu, RW 18, hewan kurban berupa sapi 4 ekor dan domba 4 ekor. Yang kedelapan, DKM Al-Barokah, Jalan Banjarsari, RW 19, hewan kurban berupa sapi 10 ekor, domba 2 ekor. Yang kesembilan, DKM Al-Furqon, Jalan Cikajang, RW 20, hewan kurban berupa sapi 6 ekor, domba 8 ekor. Jumlah keseluruhan dari 9 DKM, hewan kurban sapi 62 ekor dan domba 52 ekor. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dirahmatin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada segenap pengurus dan panitia Idul Adha, kami mengucapkan terima kasih dan segala amal bantuan dalam mensukseskan kegiatan ini. Akhirnya kami atas nama pengurus Masjid Al-Mu'min RW 03 Antapani Wetan menyampaikan permohonan maaf apabila dalam memberikan pelayanan sholat Idul Adha kurang sempurna. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum wasyamana wasyamakum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Idul Adha
yang dirahmatin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, Imam Sholat Idul Adha adalah Bapak Ustadz Rahmat Abu Musa MA, dan selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Rahmat Abu Musa MA dilanjutkan dengan khutbahnya. Demikian yang bisa kami sampaikan atas laporan kegiatan sholat Idul Adha ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan mohon kepada jamaah sholat Idul Adha ketika tausiah sedang berlangsung, untuk jamaah ikhwan tidak diperkenan untuk mengobrol dan merokok, untuk jamaah akhwat tidak membuka mukenanya. Langsung saja kami persilahkan untuk Bapak Ustadz Rahmat Abu Musa MA untuk memimpin sholat sunat Idul Adha. Cek. Baik jemaah sekalian, insya Allah kita akan melaksanakan salat Idul Adha. Sekedar mengingatkan bahwasanya salat Idul Adha ini dilakukan dengan 2 rakaat. Di rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram, maka disunnahkan bagi kita untuk menambahkan 7 kali takbir. Kemudian setelah itu membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat selain Al-Fatihah, kemudian sholat sebagaimana biasanya. Kemudian di rakaat yang kedua, selain takbir intiqal, maka disunnahkan bagi kita untuk melakukan 5 kali takbir berikutnya. Dan sisanya dilakukan sebagaimana sholat biasanya. Baik, insya Allah kita akan mulai sholat kita. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, jamaah salat Id yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Di pagi yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini,
kita dengarkan kumandang takbir, tahmid dan tahlil di sejuru antero negeri ini. Dan ini menandakan jemaah sekalian bahwasanya hari raya Id adalah hari raya yang besar, di mana kaum muslimin ketika mendatangi 2 hari Id akan diawali dengan ibadah-ibadah yang besar. Sebagaimana kaum muslimin ketika mendatangi hari raya Idul Fitri diawali dengan saum Ramadan 1 bulan penuh. Kemudian ketika kaum muslimin mendatangi salat Idul Adha, merayakan hari raya Idul Adha, diawali dengan ibadah-ibadah yang besar. Bagi kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji, maka ritual haji dilakukan sebelum melaksanakan salat Idul Adha. Bagi kaum muslimin yang belum atau tidak melaksanakan ibadah haji di seluruh negeri, maka mereka melakukan ibadah-ibadah yang lain, dan salah satunya melaksanakan saum di tanggal 9 Dzulhijjah yang disebutkan sebagai saum Arafah. Maka berbahagialah kaum muslimin di pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Bagi setiap orang yang Allah bebaskan dari dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, disebabkan saum yang dia lakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah." Orang yang melaksanakan saum di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ahtasibu Allah, maka aku berharap kepada Allah, ayyukaffira sanah allati qablah was sanah allati ba'dah. Maka aku berharap, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar Allah mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Maka berbahagialah hari ini kaum muslimin, yang hari ini Allah telah bebaskan dosa-dosa bagi orang yang diterima saumnya, dosa setahun yang lalu dan juga dosa yang setahun yang akan datang. Dan sesungguhnya jamaah sekalian, setiap kita di hadapan Allah maka tidak ada nilainya. Bahkan saja kita memiliki harta yang banyak, tidak lagi bermanfaat harta tersebut. Kita memiliki pengikut yang banyak, tidak akan bermanfaat lagi pengikut yang banyak. Kita memiliki kekuasaan dan jabatan di dunia ini, tidak akan lagi bermanfaat di hadapan Allah ketika hari itu tiba. Hari ketika kita dipanggil di hadapan Allah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana tidak ada seorang pun yang bisa memberikan manfaat baginya, malun wala banun, hartanya, anak-anaknya, pengikut-pengikutnya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau telah wafat hari ini dan dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang bersih. Nabi Nuh alaihissalam telah wafat dan dia datang di hadapan Allah dengan jiwa yang bersih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghadap Allah dengan jiwa yang bersih. Bagaimana dengan kita jemaah sekalian? Maka syariat kurban sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102, kisahnya Ibrahim alaihissalam, yang kita bisa mengambil pelajaran dari kisahnya kurban. Ketika Ibrahim alaihissalam dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat ke-102, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika Ibrahim alaihissalam mendapatkan seorang anak yang dia nanti-nantikan, yang dia berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah karuniakan seorang anak yang saleh. Dan para ulama tafsir mengatakan Ismail alaihissalam, putra pertama Ibrahim alaihissalam, lahir ketika usia Ibrahim 86 tahun. Padahal Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah dengan doa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakanlah kepada kami anak-anak yang saleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak lantas mengijabah doanya. Usia 86 tahun barulah Allah mengijabah doa Ibrahim alaihissalam. Pelajaran pertama yang penting jemaah sekalian, butuhnya kesabaran kita ketika berdoa kepada Allah. Ibrahim alaihissalam seorang nabi. Ibrahim alaihissalam orang yang saleh.
Ketika berdoa kepada Allah butuh waktu yang panjang sampai Allah mengabulkan permintaannya. Kita bukan orang yang saleh. Kita bergelimang dengan dosa. Kita banyak kesalahan yang kita lakukan. Ketika berdoa kepada Allah, kenapa kita harus berputus asa? Baru saja kita berdoa dengan 3 kali doa. Atau sehari 2 hari, 1 bulan 2 bulan, 1 tahun 2 tahun, kemudian kita berputus asa. Pada Ibrahim alaihissalam, orang yang lebih soleh dari kita, berdoa kepada Allah membutuhkan puluhan tahun lamanya. Dan padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah doanya. Dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Setiap doa pasti akan diijabah oleh Allah, ketika doa ini memenuhi syaratnya. Dan doa dikatakan oleh para ulama zaman sekarang diijabah dengan 3 jenis bentuk. Yang pertama, berdoa dengan satu doa dan Allah ijabah sebagaimana yang dia minta. Ada seseorang yang berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku anak. Maka tidak lama dari doa yang dia panjatkan, Allah karuniakan kepadanya anak. Ketika ada orang yang berdoa, ya Allah berikan kepada saya harta, maka tidak waktu lama kemudian Allah mengijabah doanya. Ini jenis kabulan yang pertama jemaah sekalian. Dan jenis yang kedua adalah ketika seseorang berdoa kepada Allah, kemudian Allah gantikan apa yang dia minta dengan sesuatu yang lebih baik dibandingkan apa yang dia minta. Dia meminta harta, kemudian Allah tidak berikan apa yang dia minta, tapi Allah berikan yang lebih baik dari itu. Seandainya dia meminta dengan harta 1 miliar yang dia minta misalkan, Allah tidak berikan itu. Tetapi hal yang buruk yang seharusnya menimpa dia, yang seharusnya dia mengeluarkan harta sebesar itu, Allah hindarkan. Seperti Allah hindarkan seseorang dari penyakit, yang kalau dia tertimpa penyakit tersebut butuh dana 1 miliar untuk pengobatannya. Allah hindarkan dia dari kecelakaan, yang kalau dia terkena kecelakaan tersebut membutuhkan harta 1 miliar untuk pengobatannya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ijabah dengan jenis yang kedua, yaitu hindarkan dari keburukan sebagai mustajab doa dari jenis yang kedua ini. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, ketika seseorang berdoa kepada Allah, Allah ijabah dengan jenis yang ketiga, yaitu Allah tabungkan apa yang dia minta di akhirat nanti, kemudian Allah balas dengan balasan yang sempurna. Oleh karena itu pelajaran pertama dari kisahnya Ibrahim adalah kesabaran beliau ketika berdoa kepada Allah. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika usia Ismail, usia sa'ya, para ulama tafsir mengatakan usianya sekitar belasan tahun, ketika anak itu mulai bisa membantu ayahnya. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Dan di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ru'yatul anbiya fil manam. Mimpinya para nabi pada tidurnya, maka wahyun, maka itu adalah wahyu yang Allah berikan kepadanya. Berbeda dengan manusia yang lain. Para nabi yang tidur itu hanya jasadnya, jiwanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ismail anak yang tahu betul kalau ayahnya adalah seorang nabi. Ketika ayahnya mengatakan, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, sesungguhnya aku mendapatkan wahyu dari Allah ketika aku tidur, anni adbahuka, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Pelajaran yang berikutnya dari kisah ini adalah bagaimana Ibrahim alaihissalam, dia seorang nabi, mendapatkan wahyu dari Allah, tapi ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya, dia tetap berkomunikasi dengan anaknya. Dan di dalam Al-Quran jemaah sekalian, kaum ayah, dia banyak berbicara dengan anaknya sebagaimana Luqman Al-Hakim menasihati kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan sekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Begitu pula para ayah yang lainnya di dalam Al-Quran disebutkan, dan Ibrahim alaihissalam berbicara kepada anaknya. Maka wahai para ayah, luangkanlah waktu untuk berbicara dengan anakmu. Hari ini kaum ayah sibuk dengan gadgetnya. Mereka tidak ada lagi waktu untuk berbicara dengan anaknya. Padahal anaknya merindukan bagaimana nikmatnya ketika digendong oleh anaknya, ketika dipunggu oleh ayahnya, berjalan bersama-sama, dituntun menelusuri sawah-sawah, menelusuri jalan-jalan, berbicara dari hati ke hati, naik ke gunung bersama. Anak-anak merindukan hal yang demikian. Tapi zaman sekarang kadang sebagian ayah sibuk dengan gadgetnya.
Siang hari dia habiskan waktu menggunakan handphonenya. Malam hari dia gunakan waktu untuk handphonenya dan tidak ada waktu berbicara dengan anaknya. Bahkan anaknya menginginkan untuk berbicara dengan ayahnya dan ayahnya bilang, nanti saja nak, ayah sedang sibuk dengan urusan ayah. Sampai anaknya kemudian diberikan gadget supaya tidak minta lagi kepada ayahnya untuk bermain dengannya. Na'udzubillah. Maka kebersamaan dengan ayah dan berbicara seorang ayah kepada anaknya, maka ini adalah hal yang penting jemaah sekalian. Sebagaimana kita dulu sebagai anak dari orang tua kita, kita merasakan betapa indahnya masa kecil kita bersama dengan ayah kita. Saat itu belum ada gadget. Kita rasakan bagaimana ayah kita menuntun kita, menggendong kita, berjalan bersama kita, menasihati kita, bersanda gurau, bermain layang-layang bersama. Hari ini, di manakah para ayah untuk anaknya? Tidak ada lagi waktu untuk berbicara dengan ayah anaknya. Ibrahim alaihissalam berbicara dengan ayah anaknya. Ya bunaya inni ara fil manam ani adbahuka fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelihmu. Dan kalau seandainya kejadian ini menimpa kita jemaah sekalian, kita yang berbicara kepada anak kita, wahai anakku, ayah diperintahkan untuk menyembelih kamu. Kira-kira apa jawaban dari anak kita jemaah sekalian? Mungkin sebagian dari anak kita berbicara, ayah saja yang saya sembelih. Karena ayah sudah lebih tua dibandingkan saya. Saya masih muda, usia saya masih panjang. Kenapa saya yang harus disembelih? Anak-anak zaman sekarang dia akan berbicara dengan logika yang dia punya, membantah orang tua dan lain sebagainya. Maka lihat Ismail yang lahir dari orang yang saleh dan istri yang salihah, menjadi seorang anak yang saleh. Ketika anak kita dapatkan tidak seperti harapan kita, tidak sesaleh harapan kita, maka mulailah bercermin. Jangan-jangan disebabkan karena kita yang belum terlalu saleh dan istri kita belum terlalu salihah. Maka Ibrahim bersama istrinya, suami yang saleh, istri yang salihah, menghasilkan anak yang saleh. Dan lihatlah bagaimana kesalehan anak ini. Ketika ayahnya menyebutkan kalau dirinya diperintahkan untuk menyembelih anaknya, apa yang dikatakan oleh Ismail? Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Lihat anak yang saleh, yang lahir dari rahim wanita yang salihah, dari ayah yang saleh. Ketika dia akan disembelih, dia katakan, ya abati, wahai ayahku. Kata yang sangat santun. Para ulama tafsir mengatakan anak ini akan disembelih oleh ayahnya, tapi anak ini santun kepada ayahnya. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa seorang anak itu wajib berbakti kepada orang tuanya dan taat kepada orang tuanya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Ismail akan disembelih, tapi dia tahu ini perintah Allah. Maka dia tidak menolaknya, bahkan dia sebutkan, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan dapatkan aku insyaallah sebagai orang yang sabar. Sampai disebutkan dalam beberapa riwayat, Ismail alaihi salam meminta kepada ayahnya, ketika akan disembelih maka ikat tangan dan kakiku dengan kuat. Kenapa? Karena saya tidak ingin menyakitimu ketika sakaratul maut menghampiri saya. Ketika disembelih dan saya tidak sadar lagi dengan apa yang dilakukan oleh tubuh saya tidak ingin menyakitimu wahai ayahku. Subhanallah, anak yang saleh. Dan kemudian jemaah sekalian, anak-anak yang demikian lahir dari orang tua yang saleh dan salihah. Dan kita tahu terkadang ketika ada suami yang saleh, istrinya durhaka kepada Allah, maka sulit untuk bisa mendapatkan anak yang saleh. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam tidak salehnya? Dia seorang nabi utusan Allah, tapi istrinya istri yang durhaka kepada Allah. Dan lihatlah anak yang hasil, yang lahir dari pernikahan Nuh alaihissalam dengan istrinya. Seorang anak yang ketika ayahnya mengatakan, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku naik ke atas perahuku. Nabi Nuh alaihissalam tahu kalau anaknya termasuk orang-orang yang tidak ikut dalam perahunya akan dihancurkan oleh Allah, akan ditenggelamkan oleh Allah. Dan lihatlah seorang ayah. Orang Sunda mengatakan apa? Buruk-buruk papan jati, hade goreng anak sorangan. Anaknya Nuh alaihissalam durhaka, membangkang kepada ayahnya, tapi ayahnya selalu berkata, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku tetap ayo masuk ke dalam perahuku. Padahal anaknya sudah menolak. Dan dia memilih untuk naik di atas gunung. Dan dia mengatakan, saya'simuni minal ma'. Gunung ini akan menghalangiku dari air, aku gak akan tenggelam wahai ayahku. Pergilah engkau bersama kaummu, aku tidak akan ikut. Tapi seorang ayah, subhanallah,
dengan kelembutan hatinya melihat anak yang durhaka, dia tetap sayang. Maka di hari ini jamaah sekalian, pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil. Sesungguhnya setiap kita hakikatnya adalah anak dari orang tua kita. Berapapun usia kita hari ini. Usia hari ini kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ketahuilah sesungguhnya kita adalah anak dari ayah kita. Anak dari orang tua kita. Jamaah sekalian, orang tua kita hari ini ketika mereka masih ada, sungguh mereka merindukan senyum dari anak-anaknya, kelembutan dari anak-anaknya. Ketika anak ini meluangkan waktu untuk berjumpa dengan orang tuanya, di sela-sela kesibukannya, apalagi ketika orang tua ini berdiri sudah tidak lagi mampu dengan kakinya sendiri, dia butuh bantuan dari orang lain, maka dia lebih mengharapkan bantuan itu dari anaknya. Apalagi ketika orang tua ini sudah tidak lagi mampu makan sendiri, ketika dia makan tangannya sudah bergetar, maka dia mengharapkan yang menyuapi makanan itu adalah anaknya. Apalagi ketika dia sudah buang air besar dan air kecil di tempat tidurnya, tidak mampu lagi, dia buang air besar dan air kecil di tempatnya, disitulah peran anak dibutuhkan oleh orang tuanya. Dan kita tidak tahu jemaah sekalian, kalau orang tua kita hadir hari ini, kalau orang tua kita masih ada hari ini, maka sungguh kedatangan kita menghampirinya. Lebih dia dicintai dibandingkan dunia dan seisinya. Yang terkadang orang tua itu sungkan ketika ingin berjumpa dengan anaknya. Dia hanya bertanya, "Nak, bagaimana kabar cucu?" Dia bertanya cucu, padahal yang diharapkan apa? Berjumpa dengan anaknya. Apalagi ketika kita tahu jemaah sekalian, berapa lama lagi kebersamaan kita dengan orang tua kita? Mungkin setahun lagi, atau bisa jadi kurang dari itu. Maka manfaatkan sisa-sisa waktu yang tidak panjang ini untuk berbakti kepadanya. Berikanlah apa yang dia inginkan, walaupun secara logika kita kadang orang tua belum membutuhkan hal tersebut. Dan jangan menunggu orang tua meminta untuk kita bisa memberi kepadanya. Karena orang tua itu malu jemaah sekalian. Ketika dia punya kebutuhan, dia tidak ingin merepotkan anaknya. Ketika anaknya bilang, "Ayah, bunda, tahun ini saya tidak bisa berjumpa dengan ayah di hari raya Id, karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan." Apa yang dikatakan orang tua? "Enggak apa-apa, nak. Nanti saja kalau kamu luang." Tapi ketika orang tua mengucapkan kata itu jemaah sekalian, hatinya tersayat. Bersedih karena keinginan yang dia inginkan bukan hadiah dari anaknya, tapi keinginan berjumpa dengan anaknya. Ketika datang, kemudian anaknya memeluknya, bersimpuh di hadapannya, menundukkan dirinya di hadapan ayahnya, di hadapan ibunya, menghargai ayah dan ibunya, melembutkan suaranya. Apalagi ketika ayah dan bunda kita di sisa-sisa terakhir dalam hidupnya, maka keinginan untuk bersama dengan anaknya jauh lebih besar dibandingkan dunia dan seisinya. Dia menginginkan anak yang dia didik sejak kecil, mendampingi di saat-saat terakhir dalam kehidupannya. Ketika Allah mencabut nyawanya, maka orang tua menginginkan ada orang yang mentalkinkan di telinga ucapan la ilaha illallah, agar dirinya bisa husnul khatimah, agar dirinya bisa mendapatkan kondisi yang terbaik didampingi oleh anak-anaknya yang saleh. Orang tua kita tidak menginginkan kita menjadi orang yang sukses di dunia ini, tidak menginginkan orang yang kaya tapi tidak berbakti. Baktinya anak kepada orang tua lebih diharapkan dibandingkan dunianya. Oleh karena itu jemaah sekalian, berbuat lembutlah kepada orang tua mumpung masih ada. Dan lihatlah Ismail alaihissalam, ketika akan disembelih oleh ayahnya, dia tetap berkata lembut kepada orang tuanya. Ini ciri orang yang saleh. Dan kesalehan kita akan ditentukan dengan hal tersebut jemaah sekalian. Seberapa lembut kita kepada orang tua kita, seberapa lembut diri kita berbakti kepada orang tua, berkata kepada orang tua kita, bersikap kepada orang tua kita, maka sebesar itulah kesalehan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran penting dalam kisah ibadah kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karena itu jemaah sekalian, di waktu yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai akhir dari khutbah ini, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita, menerima setiap amal kita, dan menempatkan kita dan juga keluarga kita di tempat yang mulia di sisi Allah, dan mengumpulkan kita kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حرم وجوهنا من النار، اللهم حرم وجوهنا من النار، اللهم حرم وجوهنا من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima setiap amal-amal kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni setiap dosa kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita kembali di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah kita bermusafahah terhadap saudara-saudara kita. Allah gugurkan dosa-dosa kita. Dan mohon untuk sampah alas sholat dikumpulkan di titik keluar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.